Pengertian puasa. Puasa berasal dari bahasa Arab, syiyam atau shaum, yang berarti menahan atau mencegah. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, sejak terbit fajar hingga terbenam matahari disertai niat, syarat dan rukun tertentu. Dalil puasa. Dalil tentang puasa terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu shiyama ilal lail. Artinya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Syarat puasa. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan puasa. Syarat-syarat tersebut terdiri dari syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa adalah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang diwajibkan melakukan puasa. Adapun yang termasuk syarat wajib puasa antara lain: 1. Islam, 2. balik, 3. berakal sehat, 4. mampu dalam artian kuat melakukannya, 5. suci dari haid dan nifas terkhusus bagi kaum wanita, yang keenam menetap atau mukim. Syarat sah puasa. Syarat sah adalah kondisi yang harus dipenuhi oleh seseorang agar puasanya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat sah puasa antara lain: 1. Islam, 2. mumayyiz dalam artian bisa membedakan yang baik dan buruk, 3. suci dari haid dan nifas, yang keempat berpuasa bukan pada hari-hari yang diharamkan. Rukun puasa. Pada waktu kita berpuasa, ada 2 rukun yang harus diperhatikan, yaitu 1. Niat. Niat puasa yaitu adanya kesengajaan di dalam hati untuk menjalankan puasa semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah puasa tanpa adanya niat maka tidak bisa dikatakan sebagai puasa. Yang kedua, meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga matahari terbenam. Sunnah puasa. Adapun amalan-amalan sunnah tersebut antara lain: 1. Makan sahur. Makan sahur bertujuan agar kita kuat menjalankan ibadah puasa. Sahur disunnahkan karena ada keberkahan di dalamnya. 2. Mengakhirkan makan sahur. Makan sahur sebaiknya dilakukan di akhir waktu sebelum fajar terbit. Yang ketiga, menyegerakan berbuka setelah waktu maghrib tiba. Berbeda dengan makan sahur, berbuka disunnahkan untuk menyegerakannya. Disunnahkan pula berbuka dengan makanan yang manis-manis seperti kurma segar atau kurma matang dengan bilangan ganjil. Yang keempat, membaca
membaca doa ketika berpuasa. Yang kelima, memberi buka puasa. Yang keenam, meninggalkan hal-hal yang akan menghilangkan nilai puasa, seperti berdusta atau berbohong, menggunjing orang, adu domba, berbicara sia-sia, dan jorok, serta larangan-larangan Islam lainnya. Yang ketujuh, memperbanyak amal soleh, terutama membaca Al-Quran dan bersedekah. Yang kedelapan, iktikaf. Iktikaf adalah berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW selalu beriktikaf, terutama pada 10 malam terakhir, dan para istrinya juga ikut iktikaf bersamanya. Hal-hal yang dimakruhkan ketika puasa. 1. Berkumur-kumur yang berlebihan. 2. Menyikat gigi, bersiwak setelah tergelincir matahari. Yang ketiga, mencicipi makanan walaupun tidak ditelan. Yang keempat, memperbanyak tidur ketika berpuasa. Yang kelima, bekam atau disuntik. Yang keenam, sengaja melambatkan berbuka padahal waktunya sudah tiba. Hal-hal yang membatalkan puasa. 1. Murtad atau keluar dari agama Islam. 2. Makan dan minum dengan sengaja. 3. Muntah dengan sengaja. 4. Bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri pada siang hari. Yang kelima, keluar darah haid atau nifas. Yang keenam, keluar air mani yang disengaja. Yang ketujuh, merubah niat. Yang kedelapan, hilang akal karena mabuk, pingsan atau gila. Macam-macam puasa. Dilihat dari segi hukumnya, puasa dibedakan menjadi 4 macam, antara lain 1. Puasa wajib, yaitu puasa yang jika dilaksanakan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Contohnya, puasa Ramadan, puasa nazar, dan puasa kifarat. 2. Puasa sunnah, yaitu puasa yang apabila dilaksanakan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan dosa. Contohnya yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Senin dan Kamis, puasa Daud, puasa Arafah, puasa di bulan Muharram. Yang ketiga, puasa makruh, yaitu puasa yang lebih baik ditinggalkan. Contohnya yaitu puasa yang dilakukan pada hari Jumat, kecuali beberapa hari sebelumnya telah berpuasa. Puasa pada paruh kedua bulan Sya'ban. Yang keempat, puasa haram, yaitu puasa yang apabila dikerjakan berdosa dan apabila ditinggalkan berpahala. Contohnya yaitu puasa pada hari raya Idul Fitri, puasa pada hari raya Idul Adha, puasa hari Tasyrik, puasa pada hari Syak, puasanya wanita yang sedang haid atau nifas. Hikmah puasa. 1. Puasa mengajarkan dan melatih diri kita agar disiplin waktu. 2. Lebih peduli kepada sesama. 3.
membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran betapa besar nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita. Yang kelima, menggembleng kita agar menjadi hamba yang bertakwa. Metode dan strategi penyampaian materi puasa bagi siswa. Materi pada kali ini menggunakan beberapa metode untuk menyampaikan materi puasa kepada siswa. Di antaranya yaitu metode ceramah, metode diskusi, dan metode tanya jawab. Jadi, pertama-tama pemateri menyampaikan materi dan siswa mendengarkan dengan seksama. Kemudian dilanjutkan dengan membagi siswa menjadi beberapa kelompok, dan setiap kelompok nanti mendiskusikan tentang puasa